Malam sudah larut, dan ponselmu bergetar. Sebuah pesan dari seseorang yang pernah membuat duniamu berputar. Kamu terdiam sejenak, jantung berdebar kencang. Haruskah kamu menjawab? Haruskah kamu membiarkannya belum terbaca? Kamu ingat pertengkaran, ketidakpercayaan, kebohongan. Tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin membalas, ingin melawan, ingin bereaksi. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa? Mengapa kamu membiarkan orang menarik ulurmu seperti boneka? Mengapa kedamaianmu begitu murah, begitu mudah dicuri? Setiap kali kamu merespons dengan marah, setiap kali kamu membalas dengan sengit, setiap kali kamu menjelaskan dirimu kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya, kamu menyerahkan kendali. Inilah yang mereka inginkan, kepatuhan emosionalmu. Dan kamu memberikannya begitu saja. Komentar, tak tersentuh, jika kamu siap untuk berhenti dimanipulasi lagi. Karena pesan ini adalah panggilan bangunmu, titik balikmu, izinmu untuk menjadi benteng, badai yang tenang, tak terpatahkan, tak terganggu. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, berlanggananlah. Saluran ini ada untuk satu alasan, mengubah hidupmu. Dan jika kamu ingin lebih banyak orang seperti kamu mendengar kata-kata ini, mendukung saluran ini membantu menjaga pesan ini tetap hidup. Nomor 1. Berhenti membiarkan orang lain mengendalikanmu. Sementara kamu menjalani hidup berusaha membangun dirimu menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan, dunia mengujimu dengan segala yang dimilikinya, ketidakpercayaan dari seorang wanita yang telah kamu berikan segalanya, komentar pasif-agresif dari teman-teman yang disebutmu, bosmu mencoba meremehkanmu di depan orang lain. Ini bukan kebetulan, ini adalah upaya pengendalian, jebakan emosional yang dirancang untuk melihat apakah kamu akan menyerah, apakah kamu akan memberi mereka apa yang mereka dambakan, reaksimu. Detik kamu bereaksi, kamu memvalidasi mereka, kamu memberi mereka apa yang tidak bisa mereka dapatkan sendiri, kekuasaan atas dirimu. Mereka tidak bisa membangun diri mereka sendiri, jadi mereka ingin menghancurkanmu. Mereka tidak bisa menandingi kedamaianmu, jadi mereka ingin menarikmu ke dalam kekacauan. Setiap kali kamu marah, mengejar seseorang, menjelaskan dirimu kepada seseorang yang tidak menghargaimu, kamu menurunkan statusmu, standarmu, jiwamu. Kamu menjadi mudah dimanipulasi, dan jauh di lubuk hatimu, kamu mengetahuinya. Kamu merasakannya ketika kamu berdebat dengannya dan dia tersenyum. Kamu merasakannya ketika kamu membalas pesan dengan marah dan segera menyesalinya. Kamu merasakannya ketika kamu berbaring terjaga di malam hari memikirkan setiap interaksi secara berlebihan. Itu bukan kekuatan, itu adalah perbudakan. Dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi budak, kamu diciptakan untuk memimpin. Kamu diciptakan untuk bergerak dengan kekuatan, bukan bereaksi dalam kelemahan. Dunia ini kacau, tetapi kamu tidak harus demikian. Pria modern tenggelam dalam emosi karena tidak ada yang mengajarinya cara menguasai dirinya sendiri. Mereka menyuruhmu untuk lebih emosional, lebih ekspresif, lebih reaktif. Mereka berbohong. Kecerdasan emosional bukanlah menangis sesuai perintah atau berbagi trauma dengan semua orang, itu adalah mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus pergi, dan kapan harus mempertahankan posisimu. Dia mengujimu dengan sikap bukan karena dia ingin bertengkar, tetapi karena dia ingin merasakan kekuatanmu. Dia ingin tahu kamu tidak akan menyerah. Jika setiap kata yang dia ucapkan menggerakkanmu, dia kehilangan rasa hormat. Jika setiap lirikan dari pria lain memicu dirimu, kamu sudah kehilangan kendali emosional. Kendali emosional bukan hanya menarik, itu penting dalam setiap hubungan, baik dengan wanita, keluarga, atau bisnis. Orang yang memiliki kendali paling besar menetapkan nada. Dan jika itu bukan kamu, kamu berada di bawah belas kasihan mereka. Ketika dia mengabaikanmu, akankah kamu mengejar? Ketika dia menghinamu, akankah kamu membentak balik? Atau akankah kamu berdiri tegak, diam, dan tidak terganggu? Kamu harus mengerti, setiap ledakan emosi, setiap komentar defensif, setiap upaya untuk mencari validasi adalah karpet merah yang dibentangkan untuk manipulasi. Kamu memberi orang cetak biru tentang cara menghancurkanmu. Berhentilah memamerkan kelemahanmu seperti piala, mulailah memperlakukan emosimu seperti harta, dijaga, suci, dan hanya dibagikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Berhentilah berlari menuju orang-orang yang tidak menghormatimu hanya untuk membuktikan bahwa kamu tidak lemah. Kekuatan ditemukan dalam pengendalian diri, dalam keheningan, dalam pergi ketika tinggal akan menjadi pengkhianatan diri. Di dunia saat ini,
menjadi pria yang tidak bereaksi secara emosional adalah revolusioner. Itu menakutkan orang karena mereka tidak bisa membaca dirimu, mereka tidak bisa menggoyahkanmu, mereka tidak bisa mencari tahu cara mengendalikanmu. Itulah pria yang mereka ingat, itulah pria yang mereka hormati. Jika kamu ingin dihormati, mulailah dengan menghormati diri sendiri. Hormati kedamaianmu cukup untuk tidak menukarnya dengan validasi yang remeh. Hormati waktumu cukup untuk tidak menyia-nyiakannya membuktikan diri kepada orang-orang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghakimimu. Ketika seseorang tidak menghormatimu, kamu tidak berdebat, kamu menghapus akses. Ketika dia menjauh, kamu tidak mengejar, kamu menciptakan jarak. Ketika mereka mengejek ambisimu, kamu tidak berdebat, kamu menunjukkan hasil. Kamu tidak perlu membuktikan apapun dengan kata-kata, keheninganmu, pertumbuhanmu, kendalimu, itulah senjatamu. Tanyakan pada dirimu sendiri sekarang, siapa yang menarik ulurmu? Siapa yang paling cepat membuatmu kesal? Itulah yang mengendalikanmu. Dan kecuali kamu memutuskan tali itu, kamu akan selalu menjadi boneka mereka. Kamu akan terus memberikan energimu untuk perdebatan, untuk teman palsu, untuk mantan, untuk orang asing daring, dan bangun bertanya-tanya mengapa kamu merasa terkuras. Itu karena kamu telah berdarah melalui reaksimu. Stoicisme bukanlah tanpa emosi, itu adalah harga diri. Itu adalah memahami bahwa energimu terbatas, dan kamu tidak menyia-nyiakannya untuk apa yang tidak meningkatkan dirimu. Mulailah hari ini. Lain kali seseorang mengujimu, jangan merespons, amati, pergi, bergerak dalam diam. Lain kali dia mencoba memicumu, tersenyumlah, jangan katakan apapun, dan biarkan dia merasakan beratnya kehadiranmu. Lain kali hidup meninjumu, jangan berteriak, terima pukulan itu, analisis, sesuaikan, dan terus bergerak. Itulah kekuatan, itulah kendali, itulah pria yang kamu ditakdirkan untuk menjadi, bukan seorang reaktor, seorang pencipta. Kamu menciptakan kedamaianmu, kamu menciptakan batasanmu, kamu menciptakan masa depanmu. Kamu bukan korban kecuali kamu mengizinkan dirimu untuk menjadi korban. Mereka tidak bisa menyentuhmu kecuali kamu menyerahkan senjatanya. Jadi, berhentilah menyerahkan tombol-tombolmu untuk ditekan. Hancurkan panelnya. Jadilah pria yang tidak bisa mereka manipulasi, bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu terukur, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu terlalu peduli untuk menyia-nyiakan energi pada hal-hal yang tidak penting. Jika kamu ingin menang dalam hidup, dalam hubungan, dalam bisnis, kuasai dirimu. Permainan ini dicurangi untuk pria emosional, jangan memainkannya. Tulis ulang aturannya. Ketika kamu berhenti membiarkan orang lain mengendalikanmu, kamu mulai mengendalikan hidupmu. Dan itulah awal dari segala yang pernah kamu inginkan, wanita yang menghormatimu, kehidupan yang membuatmu bersemangat, pikiran yang tidak menyiksamu. Semuanya dimulai dengan kendali total atas reaksimu. Itulah pengaruhmu, itulah keunggulanmu, itulah kebebasanmu. Nomor 2. Pikiran seorang raja tidak terganggu. Ada perbedaan mencolok antara pria yang bereaksi dan raja yang berhitung. Pria yang telah menguasai pikirannya menakutkan karena tidak ada yang menggerakkannya kecuali dia mengizinkannya. Dia menarik diri secara emosional. Dia tidak panik. Dia menggoda pria lain di depannya. Dia tidak bergeming. Teman-temannya mengkhianatinya. Bisnisnya gagal. Rencananya berantakan. Dia berdiri di sana, tetap tenang. Bukan karena dia mati rasa, tetapi karena dia terlatih. Karena dia mengerti bahwa kepanikan adalah bahasa anak laki-laki, tetapi ketenangan adalah bahasa kepemimpinan. Tanyakan pada dirimu sendiri, ketika dia memberimu perlakuan diam, apakah kamu mengejarnya, atau apakah kamu membiarkannya merasakan keheningan yang kamu bangun dari disiplin? Ketika kamu merasakan kecemburuan meningkat karena dia memuji pria lain, apakah kamu menghadapinya dengan rasa tidak aman, atau mengamatinya seperti seorang grandmaster catur yang mengantisipasi langkah selanjutnya? Kebenarannya adalah ini, wanita menguji pria terus-menerus, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka secara biologis terprogram untuk merasa paling aman di sekitar kekuatan. Dan tidak ada yang meneriakkan kekuatan lebih keras daripada pria yang tidak mudah terguncang. Ketika dia tidak menghormatimu, kebanyakan pria berteriak, berdebat, memohon. Mereka berpikir bahwa menunjukkan emosi akan mendapatkannya kembali. Tetapi setiap suara yang meninggi adalah batu bata lain yang dikeluarkan dari kastil yang seharusnya kamu bangun. Setiap argumen adalah sinyal bahwa dia memiliki kedamaianmu, dan jika dia memiliki kedamaianmu, dia memiliki masa depanmu.
Seorang raja, di sisi lain, tidak perlu meninggikan suaranya, kehadirannya saja memerintahkan koreksi. Dia tidak harus menuntut kesetiaan, standarnya menyingkirkan mereka yang tidak setia. Itulah jenis pria yang kamu jadikan ketika kamu berhenti tergerak oleh setiap kedipan godaan, ketidakpercayaan, atau ketidaknyamanan. Dunia modern ingin melihatmu hancur. Dia memposting foto provokatif untuk melihat apakah kamu akan terpancing. Masyarakat mengejek maskulinitas untuk melihat apakah kamu akan mundur. Teman-temanmu menantang batasanmu hanya untuk melihatmu hancur. Dan setiap kali kamu bereaksi, mereka menang. Tetapi ketika kamu tetap tidak tergerak, ketika kamu terus membangun, ketika kamu terus bekerja keras dalam diam, kamu menjadi tak tersentuh. Karena pria yang telah menguasai dirinya kebal terhadap kekacauan di luar dirinya. Dan jangan berpikir sedetik pun ini mudah. Kamu akan merasakan segalanya, sengatan pengkhianatan, sakitnya disalahpahami, panasnya diabaikan. Tetapi raja tidak lari dari rasa sakit, mereka menghadapinya dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Ketika gadis Anda menguji maskulinitas Anda, pahamilah bahwa ini bukan saatnya untuk membuktikannya dengan kata-kata, ini adalah saatnya untuk mewujudkannya dalam diam. Ketika pesaingmu meremehkan impianmu, jangan bereaksi, kalahkan mereka dalam bekerja, kalahkan mereka dalam umur, kalahkan mereka dalam pertumbuhan. Itulah strategi raja yang tidak terganggu. Dia tidak mencari persetujuan, dia tidak mengejar validasi, dia terlalu fokus pada kerajaan yang sedang dia bangun untuk mengkhawatirkan para petani yang berteriak dari pinggir lapangan. Dan jika kamu ingin menempuh jalan ini, kamu harus mulai dengan mengendalikan dunia internalmu. Bangun dan ciptakan ketenanganmu sebelum dunia memberimu kekacauan. Bangun rutinitas yang menancapkanmu begitu dalam pada tujuan sehingga tidak ada sesuatu pun di luar yang dapat menenggelamkanmu. Disiplinkan tubuhmu sampai posturmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Audit lingkaran pergaulanmu sedemikian rupa sehingga hanya mereka yang menajamkanmu yang tersisa. Setiap raja harus membunuh pria lemah di dalam dirinya, pria yang mencari kenyamanan, perhatian, izin. Versi dirimu itu harus mati agar versi yang tidak terganggu bangkit. Kamu sudah tahu ini. Setiap kali kamu bereaksi secara emosional, kamu merasakan malu. Setiap kali kamu mengejar validasi, kamu merasakan kekosongan. Jadi sekarang saatnya untuk menjadi pria dengan sedikit kata dan pikiran yang dalam. Saatnya untuk berbicara lebih sedikit dan bergerak dengan tujuan. Saatnya untuk berhenti menjadi reaktor dan mulai menjadi penguasa. Karena pikiran yang tidak terganggu bukanlah kemewahan, itu adalah senjata. Di dunia yang ingin mengeksploitasi emosimu, pikiran yang tenang adalah pertahanan terbesarmu, dalam hubungan, dalam bisnis, dalam hidup. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang mengguncangkanku? Siapa yang memiliki emosiku? Dan berapa lama aku akan terus memberi mereka kekuatan itu? Ambil kembali hari ini, karena pikiran seorang raja dibangun, bukan dilahirkan. Dan itu dimulai dengan memilih ketenangan daripada berteriak, tujuan daripada panik, kehadiran daripada reaksi. Jadilah raja yang tidak bisa dia manipulasi, pria yang tidak bisa mereka provokasi. Nomor 3. Tidak ada yang boleh menyentuhmu kecuali kamu mengizinkannya. Segala sesuatu yang menghancurkanmu dimulai saat kamu percaya bahwa itu memiliki kekuatan atas dirimu. Dia keluar dari pintu, dan tiba-tiba kamu terpuruk. Dia memberimu nada bicara yang kering, dan sepanjang harimu hancur. Kamu melihatnya memperhatikan pria lain, dan sekarang kamu meragukan nilai dirimu. Tetapi berhenti sejenak, apa sebenarnya yang memberinya kekuatan itu? Apakah itu tindakannya, atau keyakinanmu bahwa tindakannya seharusnya berarti sesuatu tentang dirimu? Ketika kedamaianmu ditentukan oleh apapun di luar dirimu, kamu sudah menyerah bukan padanya, tetapi pada emosimu sendiri. Dan jika emosimu mengendalikanmu, maka siapapun yang tahu kelemahanmu mengendalikan hidupmu. Berhentilah memberikan akses ke suasana hatimu kepada orang lain seperti itu gratis. Berhentilah memberi mereka kendali jarak jauh ke sistem sarafmu. Tatapan yang dia berikan padamu, keheningan yang dia lontarkan padamu, itu adalah ujian. Dia mengamati, akankah kamu menyerah? Akankah kamu hancur? Atau akankah kamu melanjutkan seperti pria yang dibangun untuk badai? Karena tidak ada wanita yang menghormati pria yang bisa dia goyahkan secara mental. Jika dia tahu nada bicara tertentu akan merusak minggumu, dia mengendalikanmu. Jika dia bisa menarik diri selama 24 jam dan membuatmu berlutut memohon, dia mengendalikanmu.
Dan tidak ada wanita yang ingin mempertahankan apa yang dia kendalikan, dia ingin mengagumi apa yang tidak bisa dia gerakkan. Disitulah kekuatanmu lahir, ketika kamu bisa menatap penghinaan tanpa bergerak, ketika kamu bisa mendengar kekacauan tetapi jiwamu tetap tenang, ketika kamu memilih reaksi, bukan insting, bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu disiplin. Dan disiplin ini tidak palsu, itu ditempa dalam kesendirian, dalam penderitaan, dalam saat-saat kamu ingin berteriak tetapi malah kamu bernapas. Kamu merasakan segalanya, tetapi kamu tidak memberikan apapun kepada dunia luar kecuali kamu memilihnya. Kamu merasakan pengkhianatan, tetapi kamu tidak bertindak berdasarkan itu. Kamu merasakan kemarahan, tetapi kamu tidak membiarkannya berbicara untukmu. Itulah kekuatan sejati, bukan menahannya, tetapi menampungnya, menyalurkannya, menggunakannya. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang menyentuhmu? Kepergiannya, ketidakpercayaannya, hidup yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Atau apakah itu penolakanmu untuk melepaskan kenyamanan emosional? Karena disinilah pria jatuh. Mereka mengharapkan dunia membuat mereka merasa lebih baik alih-alih mengendalikan interpretasi mereka. Rasa sakit itu nyata, tetapi penderitaan adalah pilihan. Jadi apa yang akan kamu lakukan saat berikutnya dia tidak menghormatimu? Akankah kamu mengejar, menjelaskan, berdebat? Atau akankah kamu membiarkannya merasakan konsekuensi mencoba menggoyahkan pria yang tak tergoyahkan? Kamu ingin dia menghormatimu. Jadilah pria yang tidak bisa dia destabilisasi. Jadilah mata badai, bukan puing-puing yang dilemparkannya. Ketika hidup menamparmu, terimalah pukulan itu dengan tegak dan terus maju. Itulah jenis pria yang mereka tulis, itulah jenis pria yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Tetapi untuk menjadi dia, kamu harus menghancurkan pria di dalam yang mencari reaksi, yang percaya setiap penghinaan adalah keadaan darurat, yang tidak bisa bernapas tanpa respons. Biarkan dia mati sehingga pria yang berjalan dalam diam, yang memilih ketenangan, yang mengendalikan energinya akhirnya bisa mengambil alih. Tidak ada yang boleh menyentuhmu kecuali kamu mengizinkannya. Dan izin itu, itulah pilihanmu, itulah disiplinmu, itulah kebebasanmu. Nomor 4. Emosimu bukan properti publik. Sepanjang hidupmu, kamu diajari untuk terbuka, untuk mengungkapkan semua yang kamu rasakan, untuk memakai hatimu di lengan bajumu seperti itu adalah lencana kehormatan. Tetapi mereka tidak pernah memberitahumu apa yang terjadi ketika kamu memberi orang peta jiwamu, mereka mempersenjatainya. Dia melihat bagaimana kamu bereaksi ketika dia menarik diri, jadi dia melakukannya lebih sering. Dia tahu keheningan menghancurkanmu, jadi dia menggunakannya sebagai hukuman. Bosmu memperhatikan kamu hancur di bawah tekanan, jadi mereka menguji kesabaranmu untuk merasa lebih unggul. Dan kamu terus berdarah secara emosional di depan penonton yang tidak bertepuk tangan, mereka mencatat. Kamu pikir kerentanan berarti menjadi nyata, tetapi yang kamu lakukan adalah menunjukkan kartumu sebelum permainan dimulai. Kamu tidak berani, kamu mudah ditebak. Dan pria yang mudah ditebak mudah dihancurkan. Kamu melampiaskan amarahmu daring. Mereka melabelimu pahit. Kamu mengakui patah hatimu padanya. Dia kehilangan daya tarik. Kamu merengek kepada teman-temanmu. Mereka berhenti menghormatimu. Bukan karena emosi itu buruk, tetapi karena kamu memberikan bagian dirimu yang paling pribadi kepada orang-orang yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Jika seorang pria tidak melindungi keadaan emosionalnya, dia mengundang manipulasi. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kamu merasa sakit hati, jadi kamu mengetiknya. Kamu merasa frustrasi, jadi kamu membentaknya. Kamu merasa kesepian, jadi kamu menelepon orang yang menghancurkanmu hanya untuk merasakan sesuatu yang familiar. Kamu pikir kamu sedang menyembuhkan diri, tetapi kamu menyerahkan senjata kepada semua orang di sekitarmu. Pahami ini, emosimu suci. Tidak semua yang kamu rasakan perlu disiarkan. Tidak semua luka perlu dipamerkan. Jaga perjuanganmu tetap suci. Jaga pertumbuhanmu tetap pribadi. Berhentilah mencari tepuk tangan untuk manajemen rasa sakit. Kamu tidak membutuhkan dunia untuk memvalidasi penyembuhanmu. Kamu perlu menghormatinya cukup untuk menyimpannya untuk dirimu sendiri. Ketika sesuatu menghancurkanmu, mundurlah, jangan meledak. Kalibrasi ulang, jangan mengumumkan. Tidak semua orang perlu tahu mengapa kamu diam. Beberapa keheningan adalah kerajaan, beberapa misteri itu kuat. Belajarlah untuk merasa nyaman dengan menjadi tidak terbaca, dengan disalahpahami. Karena ketika kamu tidak terbaca, kamu tidak terkendali. Dan ketika kamu tidak terkendali,
kamu tak tersentuh. Di dunia yang terobsesi dengan ekspresi, pengendalian diri adalah senjata. Pria yang tidak bereaksi terhadap setiap pemicu itu menakutkan. Dia membuat orang mempertanyakan diri mereka sendiri. Dia membuat wanita bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Dia membuat musuh memikirkan kembali serangan mereka. Itulah kekuatan. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan itu, kamu harus menutup kebocoran. Berhentilah membuang trauma pada semua orang. Berhentilah berpikir terapi adalah mencuit kesedihan kepada orang asing. Kamu ingin sembuh. Tenanglah. Fokuslah. Rasakan dalam diam. Proses dengan tujuan. Salurkan ke dalam warisan. Begitulah cara raja bergerak. Dan jika kamu ingin dihormati seperti seorang raja, mulailah bertindak seperti seorang raja. Dia seharusnya tidak tahu apa yang membuatmu terjaga di malam hari kecuali dia pantas mendapatkan hak untuk menyimpan pengetahuan itu dengan hormat. Teman-temanmu seharusnya tidak tahu setiap sudut gelap pikiranmu kecuali mereka telah membuktikan bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk mengangkat diri mereka sendiri ketika kamu sedang terpuruk. Rasa hormat dimulai dengan batasan, dan batasan dimulai dengan kamu melindungi energi emosionalmu seperti hidupmu bergantung padanya. Karena memang demikian, lain kali kamu merasakan dorongan untuk bereaksi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini pantas mendapatkan akses kepadaku? Apakah orang ini wadah yang aman untuk jiwaku, atau apakah mereka hanya ingin melihatku hancur? Kamu akan merasakan jawabannya, dan jawaban itu akan memberitahumu segalanya. Jadilah pria yang berbicara ketika dia memilih, bukan ketika dia dipicu. Pria yang berbagi bukan untuk dilihat, tetapi karena momen itu suci. Pria yang tidak tersedia secara emosional untuk semua orang karena kehadirannya pantas didapatkan. Itulah perbedaan antara dimanfaatkan dan dihargai. Mulailah hari ini, audit emosimu seperti raja menjaga brankasnya. Berhentilah berbagi berlebihan, berhentilah muntah emosi, berhentilah mencari persetujuan atas rasa sakitmu. Belajarlah untuk diam, belajarlah untuk tersenyum ketika kamu terluka, bukan karena kamu palsu, tetapi karena kedamaianmu nyata, dan itu tidak untuk dijual. Nomor 5. Kuasai seni pelepasan emosional. Pelepasan emosional bukanlah apatis, dan bukanlah kedinginan, itu adalah disiplin dalam bentuknya yang paling murni. Itu adalah bangun setiap hari dan memilih fokusmu daripada perasaanmu. Itu adalah melihat perubahan suasana hatinya dan tidak membiarkannya menggagalkan misimu. Itu adalah melihat orang-orang pergi dari hidupmu dan memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal. Pelepasan adalah memilih kejelasan daripada kekacauan. Dia akan mengujinya, menarik kasih sayangnya, mengabaikan pesanmu, berbicara berputar-putar. Diri lamamu akan mengejar, memohon, berpikir berlebihan. Tetapi pria yang melepaskan diri mengamati, dia tidak bereaksi, dia mengarahkan kembali. Karena pelepasan emosional adalah seni melindungi kekuatanmu dari predator emosional. Itu adalah menyadari bahwa tidak setiap hinaan membutuhkan balasan, tidak setiap air mata membutuhkan penonton, tidak setiap kekecewaan pantas mendapatkan keputusasaanmu. Kamu pikir kamu kuat ketika kamu mencurahkan isi hatimu, tetapi kekuatan bukanlah tentang memaparkan rasa sakitmu kepada orang-orang yang tidak menghargainya, itu adalah tentang mengubah rasa sakit itu menjadi kemajuan tanpa kehilangan pusat dirimu. Pria yang melepaskan diri tidak terjangkau, dia hanyalah tidak untuk semua orang. Dia tidak mudah tersedia karena dia tahu energinya adalah mata uang, dan orang yang salah adalah pencuri. Wanita merasakan energi ini, dia akan melemparkan badai kepadamu untuk melihat apakah kamu akan goyah. Dia ingin tahu apakah kamu akan mengorbankan kedamaianmu untuk mempertahankan kehadirannya. Tetapi semakin kamu melepaskan diri, semakin kuat kehadiranmu. Dia menghormati pria yang tetap tenang ketika dia kacau. Dia mempercayai pria yang tidak bereaksi terhadap setiap emosi yang dia ungkapkan karena jauh di lubuk hatinya, dia menginginkan stabilitas, bukan cerminan ketidakstabilannya. Ketika kamu menguasai pelepasan diri, kamu menjadi berbahaya bagi para manipulator. Kamu tidak gentar pada ultimatum, kamu tidak menanggapi jebakan emosional, kamu tidak hancur ketika dia menarik diri, kamu fokus lebih keras. Nilaimu meningkat saat kamu berhenti membutuhkan reaksi untuk menvalidasi kekuatanmu. Jadi bagaimana kamu menguasai ini? Mulailah dengan melatih sistem sarafmu. Duduklah dalam ketidaknyamanan tanpa bergeming. Tunda kepuasan. Bangun kehidupan yang begitu penuh tujuan sehingga keheningannya tenggelam dalam momentummu. Pelepasan diri diciptakan oleh pengulangan.
Semakin kamu tetap tenang di bawah tekanan, semakin otakmu mengatur ulang dirinya sendiri untuk menormalkan kedamaian. Kamu melepaskan diri dengan menghilangkan ekspektasi. Dia tidak berutang cinta padamu. Dunia tidak berutang keadilan padamu. Kamu tidak pantas mendapatkan kedamaian, kamu membangunnya. Pelepasan diri tidak berarti kamu tidak mencintai, itu berarti kamu mencintai dari kelimpahan, bukan kecanduan. Itu berarti kamu bisa mencintainya dengan dalam tetapi pergi ketika rasa hormat mati. Itu berarti kamu memberi, tetapi tidak pernah memohon. Kamu tinggal, tetapi tidak pernah mengejar. Kamu merasa, tetapi tidak pernah menyerah. Dan di dunia saat ini, di mana pria diajari untuk bereaksi, untuk menvalidasi setiap dorongan emosional, menguasai pelepasan diri adalah pemberontakan. Kamu berjalan berbeda, kamu berbicara berbeda, kamu membawa keheningan seperti pedang. Kamu menjadi tidak terduga, bukan karena kamu tidak menentu, tetapi karena kamu memiliki tujuan. Kamu bisa menatap matanya saat dia mencoba memprovokasimu dan melihat langsung melalui pertunjukannya, bukan karena kamu tidak berperasaan, tetapi karena hatimu terlindungi. Pelepasan diri membuat energimu langka, dan apa yang langka menjadi berharga. Jadi berhentilah memberikan akses kepada semua orang ke papan saklar emosionalmu. Berhentilah menyiarkan setiap perasaanmu. Berhentilah bereaksi terhadap segala sesuatu yang mengguncang pria rata-rata. Jadilah kebal terhadap kekacauan. Jadilah kekuatan keteraturan. Itulah yang dibangun oleh pelepasan diri sejati, kekuatan, kehadiran, dan kedamaian. Dan begitu kamu menguasainya, kamu tidak perlu menjelaskannya, hidupmu akan berbicara cukup keras. Nomor 6. Bertingkahlah seolah tak terganggu karena kamu memang tak terganggu. Bertingkah seolah tak terganggu bukanlah berpura-pura, itu adalah mengingat siapa dirimu sebelum dunia mencoba meyakinkanmu untuk menjadi orang lain. Itu adalah melangkah ke dalam situasi dengan mengetahui bahwa kamu tidak membutuhkan persetujuan, tepuk tangan, atau validasi karena harga dirimu tidak disewa, itu berakar. Setiap kali dia mengujimu dengan ketidakpercayaan, ketidakpedulian, atau permainan emosional, kamu tidak bergeming, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah memilih kedamaianmu. Ketika hidup melemparkan tekanan, penolakan, pengkhianatan kepadamu, kamu melewatinya tanpa terpengaruh karena kamu telah melihat cukup banyak kekacauan untuk mengetahui bahwa itu tidak pantas mendapatkan energimu. Dulu kamu terlalu peduli, dulu kamu mengejar penjelasan, memikirkan terlalu dalam keheningannya, memohon kejelasan, panik ketika kamu disalahpahami. Tetapi sekarang kamu telah melihat apa yang terjadi ketika kamu memberikan emosimu kepada orang-orang yang hanya mengumpulkannya seperti piala, mereka akan melupakannya di pagi hari. Jadi kamu berhenti berakting, kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti bermain-main dengan orang-orang yang tidak pernah berada di timmu. Kamu menyadari bahwa kendali emosional adalah sifat paling maskulin yang dapat dikuasai seorang pria, dan ketika kamu bertingkah seolah tak terganggu cukup lama, kamu berhenti berakting, kamu menjadi itu. Kamu melatih sistem sarafmu untuk tetap tenang dalam badai. Kamu membangun kebiasaan yang menancapkan fokusmu. Kamu mengembangkan standar yang begitu tinggi sehingga ketidakpercayaan tidak dapat mencapaimu. Kamu menjadi pria yang dapat duduk dalam diam dan membiarkannya mengurai kekacauannya sendiri tanpa mengangkat jari pun. Orang yang tidak mengejar, tidak mengemis, tidak memohon, dia hanya pergi dan membiarkan ketidakhadirannya berbicara banyak. Itulah yang membuat mereka marah, itulah yang membuat mereka menyesal, itulah yang membuat mereka bertanya-tanya karena ketidakpedulian yang didukung oleh penguasaan diri bukanlah palsu, itu fatal. Itu membunuh kebutuhan akan kepastian eksternal, itu membunuh keputusasaan, itu mengubur versi lemah dirimu yang membutuhkan reaksi untuk merasa kuat. Dan ketika dia mengatakan kamu telah berubah, kamu tersenyum karena dia benar. Kamu berhenti memberikan perhatianmu pada drama. Kamu berhenti mengizinkan perilaku buruk hanya untuk menjaga seseorang tetap dekat. Kamu berhenti menerima yang minim. Kamu bukan lagi ATM emosional yang semua orang gesek ketika mereka menginginkan validasi. Kamu adalah brankas, dan tidak semua orang mendapatkan kodenya. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu bereaksi ketika mereka menekan tombolmu, atau apakah kamu membongkar panelnya sepenuhnya? Apakah kamu jatuh ke kebiasaan lama ketika dia menarik diri? Atau apakah kamu menggandakan fokusmu, kebugaranmu, misimu? Apakah kamu merespons dari ego, atau apakah kamu bergerak dengan strategi? Setiap reaksi adalah hadiah, dan kamu tidak berutang apapun kepada mereka yang belum mendapatkan rasa hormatmu.
Ketika kamu bertingkah seolah tak terganggu, kamu memaksa orang untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri alih-alih mengalihkan perhatian mereka dengan dramamu. Kamu menjadi cermin yang mereka takuti karena ketenanganmu mengungkapkan kekacauan mereka. Kamu menjadi standar yang tidak dapat mereka capai karena keheninganmu menuntut akuntabilitas diri. Jadi ya, bertingkahlah seolah tak terganggu karena kamu telah mengubur bocah yang membutuhkan penutupan. Kamu telah pergi dari pria yang terlalu banyak menjelaskan. Kamu telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, lebih bijaksana, bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu telah belajar bahwa emosi harus digunakan, bukan ditumpahkan. Dan kenyataannya adalah, ketika kamu mulai bertingkah seolah tak terganggu, orang yang tepat akan maju, dan orang yang salah akan mundur. Teman palsu menjadi diam, pencari perhatian kehilangan kekuasaan mereka, para manipulator tidak dapat menemukan cara masuk. Kamu berdiri di ruangan yang penuh kebisingan dan tidak pernah kehilangan dirimu sendiri. Kamu duduk berhadapan dengan ketidakpercayaan dan tidak pernah merendahkan dirimu sendiri. Kamu berjalan melalui api dan tidak pernah mengumumkannya karena raja tidak berteriak, mereka memerintah. Dan ketika kamu membawa dirimu dengan tingkat ketidakpedulian itu, ketenangan seperti itu, penguasaan diri tanpa maaf seperti itu, setiap ruangan menyesuaikan diri dengan energimu, bukan sebaliknya. Kamu telah dipatahkan, diabaikan, diremehkan. Kamu telah menjadi pria yang bereaksi berlebihan, memberi terlalu banyak, dan mengabaikan nilainya sendiri. Tetapi sekarang kamu telah melihat kebenaran, kamu telah melewati setiap api masa lalumu, dan sekarang kamu tahu kamu tidak pernah ditakdirkan untuk dikendalikan oleh persetujuan, emosi, atau kekacauan orang lain. Kamu dibangun untuk berdiri ketika orang lain menyerah, untuk tetap tenang ketika dunia berteriak, untuk memegang kekuatanmu seperti pedang yang hanya dihunus saat diperlukan. Kamu tidak terlatih, tetapi sekarang kamu telah melihat apa yang terjadi ketika disiplin bertemu emosi, ketika stoisisme menjadi kebiasaan, ketika ketidakpedulian menjadi baju besimu sehari-hari. Kamu bukan lagi pria yang mengejar penutupan. Kamu bukan lagi pria yang menjelaskan nilainya. Kamu bukan lagi pria yang mencoba mendapatkan cinta dari mereka yang tidak menghormatinya. Kamu adalah tembok yang tidak bisa mereka panjat. Kamu adalah pria yang memerintahkan kehadiran tanpa kebisingan. Dan mulai saat ini, kamu bertindak seperti itu. Kamu berbicara lebih sedikit, kamu bergerak lebih dalam, kamu membangun lebih banyak, dan dunia menyesuaikan diri. Kamu tidak membutuhkan izin untuk tumbuh, kamu hanya membutuhkan cermin. Pesan ini adalah cermin itu. Sekarang buatlah itu berarti. Komentar, saya tak terganggu, di bawah jika pesan ini menusuk dalam dan kamu siap untuk bangkit dan mengubah hidupmu. Dan jika kamu ingin mendukung lebih banyak pria melihat kebenaran ini, dukung saluran ini karena ketika kamu mendukung gerakan ini, kamu membantu pria lain di luar sana bangkit dari versi dirinya yang diam-diam dia coba bunuh. Bagikan ini, simpan, tonton lagi jika perlu. Dunia tidak memberimu kedamaian, kamu membangunnya.